Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Yuk kita langsung ke pembahasan. Terlihat Dewa yang lagi di mobil sudah menerima telepon dari Lula bahwa Nanat pingsan, dia mengalami kecelakaan. Lalu terlihat Dewa juga selamat dan Salsa juga selamat, tapi Bu Sari yang pingsan. Lalu Dewa juga keluar dari mobil dan dia tolong-tolong kepada warga, dan Dewa juga menurunkan Salsa. Lalu Dewa menggendong mengambil Bu Sari yang pingsan dari dalam mobil. Lalu warga juga dia menelepon ke rumah sakit, ke ambulans, suruh jemput. Singkat cerita terlihat si Kelvin dia perwisan sama ambulans yang membawa Bu Sari, Dewa dan Salsa kecelakaan. Lalu Dewa juga dan Bu Sari juga dikeluarkan dan ditidurkan di kursi roda, dibawa ke rumah sakit. Lalu singkat cerita Dewa juga dia menelepon Pasha. Lalu Pasha menerima telepon dari Dewa. Ada apa Pak Dewa? Bagaimana keadaan Nana? Kata Dewa kepada Pasha. Alhamdulillah Bu Nana sudah sadar Pak Dewa. Lalu Dewa juga mengatakan kepada Pasha, kamu jangan banyak cerita, kamu cuma jawab ya aja. Pokoknya kamu sekarang ke rumah sakit, kata Dewa kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget, dia menjawab iya. Lalu Nana juga melihatkan Pasha lagi nelpon, dia curiga. Lalu terlihat di sini Dewa sudah menutup telepon, dia juga lagi ngobrol sama Salsa. Pokoknya Salsa jangan khawatir, Bu Sari pasti sembuh, kata Dewa kepada Salsa karena nangis terus. Lalu singkat cerita lagi Dewa dengan Salsa, tiba-tiba datanglah Pasha. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pasha kejadian yang sebenarnya kepada Pasha. Saya tadi nggak sengaja ketemu sama Bu Sari, dia mau naik mobil si Kelvin. Lalu mobilnya mogok dan saya juga mengantarkan Salsa karena Salsa terkilir tangannya jatuh. Lalu Dewa juga mengatakan pas mau pulang mobil si Kelvin juga mogok lagi, saya mengantarkannya. Lalu Dewa juga mengatakan semuanya kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menemuin Salsa dan Dewa dia pulang dulu untuk menemui Nana. Terlihat Pasha juga dipanggil oleh dokter. Lalu Pasha juga menanyakan keadaan Bu Sari. Bagaimana keadaan Bu Sari dokter? Kata Pasha kepada dokter. Bu Sari masih belum sadar, kalau bapak mau nengok nggak apa-apa, bapak kan anaknya, kata dokter kepada Pasha. Lalu dokter juga pergi dan Pasha juga menjawab sebelum dokter pergi, saya bukan anaknya, saya keponakannya, kata Pasha kepada dokter. Singkat cerita Pasha juga masuk ke dalam ruangan rawat Bu Sari. Lalu Pasha juga dia sambil duduk di dekatnya Bu Sari, dia ngomong sedih, kok saya jadi sedih kalau melihat Bu Sari kayak gini. Tiba-tiba Bu Sari ngigau, dia memanggil-manggil anaknya yang ditinggalkan. Dia juga nggak sadar lagi ngigau, dia terus terang bahwa dia mohon maaf telah meninggalkan kamu dan gak ngurus kamu, kata Bu Sari. Terlihat Pasha juga sangat kaget dan dia juga ngomong sendiri, berarti anaknya Rama Buana dari Bu Sari ini itu ada, kata Pasha dalam batinnya. Lalu terlihat si Alia Silatul yang menungguin Kelvin sama Salsa yang jatuh, dia di rumahnya. Tiba-tiba datanglah mobil si Kelvin. Lalu si Alia Silatul juga dia menghampiri dan menanyakan kepada si Kelvin, mana Salsa sama Bu Sari? Kata si Alia si Hileud Atul. Lalu Kelvin juga dia kaget
Dia tadi dianterin oleh Dewa karena mobil saya mogok, kata si Kelvin kepada si Alia. Lalu terjadilah antara si Alia, si Led Atel sama si Kelvin cekcok di depan rumahnya si Kelvin. Dia sangat cekcok, tiba-tiba ada ibu-ibu tetangganya. Dia langsung menampar si Alia sama sendal dan si Kelvin. Langsung juga tetangga itu dia sudah menampar si Alia sama si Kelvin, dia pergi. Lalu si Alia juga dia meninggalkan si Kelvin. Lalu terlihat Pasha yang sudah keluar dari ruang rawatnya Bu Sari tiba-tiba dihampiri oleh suster. Ini Pak, ada barangnya korban, HP, kata dokter. Tiba-tiba pas dikasihkan HP itu, HP-nya Bu Sari, tiba-tiba ada yang nelpon. Tiada lain yang nelpon adalah si Kelvin. Pasha juga tidak mengangkat telepon itu. Kata Pasha dalam batinnya, kalau ini diangkat ini bisa gawat, kata Pasha kepada si Kelvin. Lalu HP itu juga tidak diangkat. Tiba-tiba terlihat Dewa datang menghampiri Pasha. Lalu Dewa juga ngomong sama Pasha, kita harus telepon si Kelvin. Singkat cerita si Kelvin juga ditelepon oleh Dewa. Lalu si Kelvin sudah menerima telepon dari Dewa, dia juga langsung berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita si Kelvin juga langsung datang ke rumah sakit, dan di sini si Kelvin sangat dia geram kepada Dewa. Terjadilah Dewa di sini kena pukul dan Pasha juga kena pukul oleh si Kelvin. Pas mau dihajar lagi sama Pasha, si Kelvin tiba-tiba Salsa berteriak. Lalu Salsa bicara, jangan berantem lagi, kalian berkelahi lagi, kata Salsa sambil menangis. Lalu Pasha juga tidak jadi menghajar si Kelvin juga kaget dan Dewa juga kaget. Lalu datanglah security ke ruang rawatnya Bu Sari dan si Kelvin juga ditahan oleh security itu. Lalu terlihat Pasha juga mengambil Salsa dari dalam ruangan rawatnya Bu Sari dan dibawa pergi ke rumahnya Pak Dewa. Lalu Dewa juga sebelum pergi dia ngomong kepada si Kelvin, saya akan tanggung jawab, masalah biaya saya yang tanggung jawab, kata Dewa kepada si Kelvin. Pokoknya Bu Sari sampai sembuh saya yang tanggung jawab, kata Dewa kepada si Kelvin. Lalu singkat cerita Dewa sama Pasha juga sampai ke pavilion. Pasha juga ngomong ke Dewa, Pak Dewa, saya terima kasih sudah mengizinkan Salsa tidur di sini dan Salsa sekarang sudah tidur. Lalu terlihat si Alia, si Led Atel, dia menelepon si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia ngomong, apa kamu Alia? Ini saya di rumah sakit, ibu itu kecelakaan di bawah Dewa itu. Lalu si Alia, si Atel juga, bagaimana dengan Salsa? Di sini terjadilah cekcok antara si Alia, si Led sama si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia geram kepada si Alia, si Atel, kamu itu ibunya juga kamu nanya-nanya terus sama saya, kamu kan ibunya, kata si Kelvin kepada si Alia, si Led. Pokoknya Salsa dibawa oleh Pasha ke rumahnya Dewa Buana, kata si Kelvin kepada si Alia, si Led. Lalu si Alia, si Led juga dia menutup teleponnya, lalu dia menelepon ke Pasha. Pas dia terlihat Pasha lagi duduk, dia menerima telepon dari si Alia, si Led. Lalu Pasha juga menjawab, ya Salsa di sini sama saya, ada apa kamu Alia, kata Pasha kepada si Alia, si Led. Si Alia, si Atel, kamu itu kok dibawa ke rumahnya Dewa Buana, bagaimana kalau ketahuan bahwa itu anak saya, kata si Alia, si Led kepada Pasha. Pasha juga sangat geram kepada si Alia, si Led, kamu itu masih menguruskan dan menutup-nutupkan rahasia busuk kamu Alia. Saya nggak lama-lama saya bongkar rahasia kamu, kata Pasha kepada si Alia, si Led. Lalu si Alia, si Led juga menutup telepon dan dia juga langsung ke rumahnya Bu Farah, ke pavilion yang dimana Salsa ditaruh. Singkat cerita di sini si Alia, si Led juga dia sampai ke tempatnya Pasha dan dia juga peluk-pelukan sama Salsa.
Lalu Dewa yang sudah terus terang kepada Nana, dia juga mau ngasih makan kepada Salsa, mau ke tempatnya Pasha, ke pavilion. Tiba-tiba di sana terlihat si Alia Seattle ada lagi peluk-pelukan sama Salsa. Di sini juga si Alia Seattle sangat kaget dan terkejut, dan Pasha juga sangat kaget. Tiba-tiba ada Bu Nana sama Pak Dewa. Besar kemungkinan detik-detik rahasia besarnya si Alia Seattle akan terbongkar. Dan Salsa juga dibawa oleh Nana, disuapin di meja makan. Lalu pas lagi meluk Salsa, Nana, tiba-tiba si Alia Seattle melihat Salsa dipeluk oleh Nana. Lalu dia juga keceplosan, dia juga sangat kaget pas Salsa ditarik dari pelukan Nana. Lalu dia ngomong sendiri, saya keceplosan, saya tidak sadar, kata si Alia Seattle. Lalu Nana juga sangat kaget, kok kamu kenapa menarik Salsa, kata Nana kepada si Alia Seattle. Lalu Nana juga dalam batinnya ngomong, kok saya jadi curiga kepada si Alia Seattle, ada hubungan apa sama Salsa, kata Nana kepada si Alia Seattle. Nah, itulah ulasan prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 28 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.